Hola, perkenalkan saya Mariana Sandani dengan NIM 2205166071. Jadi, di video ini saya akan menampilkan tentang keterampilan mengajar. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore. Tapi semangatnya tetap masih pagi ya rasanya. Betul. Banyak bapaknya ganteng. Oh, makasih ya. Jadi hari ini kita belajar sejarah kerajaan. Apa kira-kira? Kerajaan apa? Kemarin belajar apa? Oke, kalau itu kita masih belajar tentang kerajaan yang sama. Kira-kira kerajaan apa yang paling dalam kerajaan bercorak Hindu Buddha yang paling besar dan yang terakhir? Kira-kira apa? Majapahit. Sriwijaya. Betul, Ervin katakan tadi Majapahit. Nanti untuk selanjutnya kalau saya tanya mungkin angkat tangan baru jawab ya. Jangan jawab tanpa angkat tangan. Oke. Kita akan belajar tentang kerajaan Majapahit. Kira-kira kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya makna dari nama ini. Kira-kira ada berapa kata di sini yang bisa diartikan? Oke, coba katakan tadi. Agil, oke, Agil, boleh menjawab. 2 Pak. 2. Yang lain Pak sepakat nggak? Oke, 2. Kira-kira itu betul nggak? 2. Oke, kalau gitu 2. Apa? Kata apa saja itu? Boleh, jelaskan. Kira-kira teman-teman ada yang bisa membantu Ervin? Ada Pak. Oke, Harun. Maja dan Pahit Pak. Oke, Maja dan Pahit. Bisa dijelaskan apa itu Maja? Maja itu buah Pak. Buah. Dan Pahit itu rasa buah Maja. Makanya. Ya silakan Majapahit. Oke, keren. Jadi nama kerajaan ini diambil dari rasa buah. Mungkin kalau ada yang ingin nanti menulis buku gara-gara rasa sakit hati, mungkin bisa ditulis juga rasanya sakit hati. Mungkin orang yang buat kerajaan ini mungkin lagi gabut ya, atau nggak tahu ya buat orangnya pahit, sehingga gabut bakal di nama Majapahit. Nggak pernah cari kue yang manis saja kan? Jadi itulah tadi arti dari nama Majapahit. Kira-kira Majapahit berdiri sekitar tahun berapa? Terus jawab. Oke, Fatimah. 1293 Pak. Apakah ada jawaban yang lain? 1294. Siapa yang betul kira-kira? Jom, kira-kira yang mana betul? Oh, Agil yang katakan. Kira-kira yang mana betul? Fatimah Pak. Berapa? 1292. Oke, itu adalah pertanyaan yang betul ya Nabi. Tapi terima kasih karena usaha untuk menjawab. Beri tepuk tangan dulu. Nah, tahun segini kira-kira sebelum kerajaan ini berdiri, kerajaan apa sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Fatimah lagi ada yang main? Kalau tidak ada? Oke, tadi apa? Oh, Singosari. Yang lain teman-teman? Betul nggak? Oh, jadi sebelumnya kerajaan Majapahit adalah Singo. Ya itu kalau dibaca jadinya Singosari. Kalau dalam penulisan tulisannya Singosari. Jadi dia kira-kira dia runtuhnya tahun berapa? Singosari. Jika dilihat dari ini semua, maka yang tepat Singosari runtuh baru terdiri dan Majapahit kira-kira tahun berapa? 1292. Ya, katakan. Saya. Ya. 1291. 1291. Kira-kira di sini kira-kira benar apa enggak? Ada yang mau koreksi enggak? Agil apa? Anu Pak. Dengan hari itu runtuhnya 92. Terus?
Kalau Majapahit itu berdiri di 93, Pak. Kira-kira betul nggak nih, Evin? Betul nggak? Salah. Kurang tahu. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa berikan penguatan? Betul atau tidak? 92 aja, Kak. Kurang dua ini 9. 922. Ini ya lawan yang menjawab. 1292 maksudnya Pak. Dua-duanya. Iya. Ya kacau, masa begitu? Kacau ini. Tadi ada bilang itu adalah betul. Jadi kita tadi agak keliru, tapi ada teman kita Agil yang rasanya agak cermat ya dalam melihat. Oke, itu nanti latar belakang. Kira-kira siapa sih? Gak mungkin kan kerajaan ini berdiri tanpa orang yang menginisiasikan. Kira-kira siapa yang mendirikan kerajaan Majapahit ini? Raden Wijaya. Angkat tangan dong. Raden Wijaya. Oke, tepat nggak? Tepat sekali ya. Tepat sekali kalau kata nggak tepat sekali. Raden Wijaya. Oke, selanjutnya kita sudah mengetahui latar belakang dari berdirinya Majapahit. Kita lanjut ke raja-raja yang raja-raja yang memimpin yang sempat memerintah Majapahit. Oke, mungkin teman-teman yang duduknya ada temannya mungkin bisa didiskusikan atau dicari untuk 5 raja saja yang dari pertama hingga kelima, urutan kelima yang sempat memimpin kerajaan Majapahit. Saya beri waktu 1 menit cukup ya. Oke, kalau sudah langsung angkat tangan ya. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah? Oke. Siapa yang mau jawab raja pertama dari Majapahit? Boleh berkenan. Apa Pak? Silakan. Raden Wijaya. Oke, Raden Wijaya. Pertama. Oke, yang kedua kira-kira siapa yang bisa bantu jawab? Jaya Negara. Siapa? Jaya Negara. Jaya Negara. Terus yang ketiga, ada yang bisa bantu lagi? Oke, siapa? Tiara. Boleh. Ayam Muru. Terus keempat dan kelima langsung satu orang saja. Saya bisa jawab. 4 dan 5. Ayo siapa? Tak bisa. Silakan. Tony, apa diri 4 dan 5? Tribuana. Dewi aja disebutnya karena dia adalah berdiri. Jangan dong, itu merendahkan wanita. Jangan ya. Hanya dia adalah perempuan dari antara yang lain. Terus yang kelima? Siapa? Ada yang lain kira-kira setelah Dewi? Siapa? Oke, itu. Coba di lamakan dulunya. Saya kurang apa dulu? WI, K, RA, MA, WA, RDH, NA A, Ana Oke, jadi Aku dulu Pak. ya. Apa tadi? Jadi inilah 5 raja. Kenapa saya sebut 5 raja ini? Karena setelah Hayam Wuruk wafat, kerajaan-kerajaan di bawah raja-raja di bawah ini mengalami namanya kemunduran. Nanti
kita akan bahas selanjutnya. Jadi inilah raja-raja yang sempat saya ambil 5 saja untuk kita yang perlu diingat dari Majapahit. Terus kita lanjut ke masa kejayaan dia, karena habis berdiri raja-raja, terus masa kejayaan, lalu keruntuhan, terus yang terakhir kita bahas tentang peninggalan. Oke, kira-kira dari antara 5 raja ini siapa sih yang paling cemerlang karirnya dalam memerintah atau menjadi raja? Kira-kira siapa? Ayam buruk. Ayam Wuruk. Yang lain? Kira-kira sepakat ya? Oke, sepakat. Kenapa Hayam Wuruk? Karena dia ayam. Ayo, nanti Tony yang jawab Hayam Wuruk. Mungkin Tony bisa jelaskan kenapa Hayam Wuruk. Karena di masa pemerintahannya Majapahit memasuki masa kejayaan. Ya kenapa kejayaannya? Kejayaan karena memiliki wilayah yang luas. Oke, wilayah yang luas. Kira-kira selain negara kita Indonesia ini sekitar 38 provinsi ya, kira-kira saat Majapahit memimpin sampai mana ke wilayah tersebut? Ada yang bisa jawab? 2 negara asing yang sempat menjadi wilayah Majapahit sekarang? Terus siapa lagi? Satunya? Malaysia, Filipina. Filipina. Nah, 3. 2 tapi lalu tambahin 1 lagi. Makasih Ton. Jadi itulah kondisi wilayah saat Majapahit jaya-jayanya, dan itulah kenapa dulu sempat presiden pertama kita ingin ingin mensatukan dia sebagai Nusantara sampai ingin mengkooptasi wilayah-wilayah yang ada di luar. Oke, itu dari Hayam Wuruk. Terus di masa Hayam Wuruk ini kira-kira ada satu pejabat di bawah raja yang yang gemilang yang sampai sekarang menjadi ingatan kita bersama-sama. Kira-kira siapa? Cluenya yaitu Pati. Siapa? Oke, enggak. Pati Gajah Mada. Oke, tepat. Kira-kira kenapa Pati Gajah Mada menjadi peran yang sangat penting dalam kerjaan? Ada yang bisa menjawab? Cluenya itu dia membuat sumpah, yaitu sumpah apa? Kelapa. Sumpah Palapa. Oke, semuanya kayaknya tahu ya sumpah Palapa. Jadi sumpah Palapa ini inginnya apa? Sebagai sumpahnya Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di dalam bawah kerajaan, di bawah pemimpinan Raja Majapahit. Oke, kita langsung ke keruntuhan. Tadi masa kejayaannya dan terus masa keruntuhan. Jadi masa keruntuhan ini adalah setelah Hayam Wuruk meninggal, terus wafat, terus ada satu